kita mengkonfirmasi gitu. Ini biar nanti diingat kalau pada saat Anda ini lagi, kenapa saya rekam berapa? Karena saya berapa kali kadang ngomong hanya hal, tapi rasanya seperti dalam hidup ini, kalau kenapa kesannya kok seperti pada nggak lihat resiko. Ini yang paling sekarang bahasa kualitatif, resiko apa yang paling sering banyak makan korban di jalan? Anda selalu memantau berita, anggap terakhir ini 13 kendaraan yang nggak beres cuma satu, yaitu si truknya itu. Lampu merah pada tertib, yang naik motor berhenti karena merah, yang mobil ya berhenti, tapi truknya nggak mau berhenti. Kenapa bukan nggak mau berhenti? Saya sudah ngerem tapi nggak mau berhenti. Jadi yang ngeyel adalah mobilnya, truknya katanya. Ternyata remnya belum. Bahasa kualitatifnya adalah berarti sebagai batas yang ini yang dianggap adalah rem blongnya, karena yang bikin makan korban. Nah, jadi bahasa sehari namanya resiko rem blong. Lebih enak rem blong apa remnya enggak blong? Ya, harusnya yang benar remnya enggak blong. Ya. Berarti disebut sebagai resiko pada saat apa? Rem tidak bekerja seperti ininya. Kayak tadi, gampang nafsirkan orang jual beli kan, namanya kerugian, loss adalah apa? Harga jual di bawah harga beli. Nah, kalau dalam konteks ini, saham, kenapa Anda melihat dalam satu hari dianggap rugi? Kalau saya beli harga 100 dalam waktu satu hari, harganya turun. Nah, mulai kita mikir itu kan. Maka tadi Anda katakan, kalau mah enggak, harga kalau bisa hidup itu enggak usah bervariasi, jadi enggak ada resiko kan. Hidup ya hidup saja, enggak usah ada mati. Mati saja. Selama nilainya sudah mulai berbeda, di situ mulai ada resiko. Namanya kalau di statistik variasi. Maka kenapa VAR adalah berdasar dari rumus apa? Sebenarnya adalah awalnya sebenarnya dari sering disebut sebagai sigma saja, tapi lama-lama ditafsirkan di sini value at risk. Artinya apa? Nilai tertentu yang lebih dari itu yang nggak disukai kan, yang dikatakan sebagai apa? Resiko yang lebih ini lagi. Pada nilai VAR ada batas. Nah, kuantil 9 bulan itu jadikan disebut sebagai VAR-nya. Karena yang lebih dari itu, yang 1% itu yang nggak kita sukai. Itu aja masih dipikir pakai expected shortfall kan. Sudah lebih dari dicari ekspektasinya lagi. Kan kayak rata-ratanya lagi. Kita makin khawatir lagi. Gitu. Nah, inilah yang saya lakukan nanti. Kenapa? Kalau kita belajar pakai ChatGPT, ya kejarlah. Sekarang sudah Anda kejar si ChatGPT sekarang. Tadi kan ada saya kejar kan. Nggak enak kan. Sekarang si ChatGPT yang dikejar. Nanti dia bolak-balik minta maaf itu kalau kita masih nggak puas itu. Nah, coba sekarang Anda masuk ke itu. Karena saya harapkan di suasana, memang ini saya skenariokan seperti sekarang saya nggak mau lagi yang seperti orang kayak menghafal, orang kuliah kayak hafalan aja yang mau diuji itu tertutup itu. Tapi pada saatnya diterjunkan kehidupan yang sebenarnya, kita seperti gagap ternyata. Itulah yang kemarin sering dilihat. Apakah dengan kita sekarang di era kayak gini, dilarang pakai ChatGPT, dilarang pakai itu akan efektif untuk ininya? Bisa dikasih tugas PR sekarang nanti akan minta itu. Maka saya pertama membolehkan, yang lucu lagi, ngirim cover leaf saya cuma apa link ChatGPT-nya malah aja. Pak, itu di ChatGPT bisa tanya nih. Linknya dikasih supaya apa? Bapak tinggal ngeklik ini, nanti masuk ChatGPT, ngapain tanya saya, tugasnya. Jadi itu saat ini enggak memahami bahwa seperti PR boleh nanya teman yang pinter. Pak, ini saya ngumpulin ini loh, saya udah minta tanya ke teman saya yang pinter loh. Apa cuma kayak gitu? Ya tujuannya juga enggak itu. Tujuannya apa? Kita memahami jawaban yang dari temannya tadi. Nah, kalau dulu paling mudah sekali ngecek kayak gitu apa? Saya suruh maju, jelasin. Dia nulisnya baris pertama benar, baris kedua enggak, benar lagi, benar, terakhirnya akhirnya benar. Karena apa? Tulisan temannya jelek. 7 bisa jadi 2, 2 bisa jadi 1,
gara-garanya tulisannya ada. Tapi kalau dia memahami mesti apa? Dengan tulisannya sendiri. Jadi dia nebak-nebak gara-garanya yang kita nggak mau jelasin. Itu nah, seperti mesin fotokopi. Mesin fotokopi memfotokopi banyak buku, banyaknya apakah pintar? Ya enggak. Nah, sekarang si AI berusaha apa? Dia setiap diminta apa, belajarlah dia sambil itu, karena dia punya kemampuan thinkingnya. Kalau mesin fotokopi nggak punya, coba mesin fotokopi itu punya kemampuan ini, wah pinter banget dia. Fotokopi buku banyak banget, berarti baca kan? Tapi dia baca hanya kopi. Kopi aja, jadi kita nggak baca. Oke, silakan coba mau indikannya. Jadi yang ada plot itu, yang disebut sebagai sumbu X-nya adalah loss. Kalau tadi yang sumbu X-nya adalah nilai, mudah sekali nafsirkannya kan kita. Tadi loss bisa negatif, bisa positif. Maka tergantung tadi, kalau saya loss artinya adalah harga jual kurangi harga beli. Kalau positif berarti senang kan? Kalau negatif, rugi. Nah, di sini loss yang diartikan apakah ini, kalau di regresi, yang akhirnya disebut sebagai, makanya kadang ada yang boleh dikuadratkan supaya apa? Positif negatif, tidak ada urusan lagi. Nah, tadi ada nyebut return malah, minus return. Ya monggo aja. Jadi artinya kalau minus return artinya apa? Return didefinisikan dengan apa? Kalau yang simple return adalah apa? Jadi kan ada H1 ya. Jadi S1 dikurangi S0 dibagi S0. Karena satu hari kan. Apakah ini? Kalau ini artinya apa? Kalau positif malah kita harapkan. Kalau negatif itu yang dianggap kerugian. Nah, jadi yang kalau itu loss itu artinya adalah R, berarti kalau positif kita inginkan, kalau negatif nggak kita inginkan. Nah, jadi apa yang Pak sebenarnya kalau ini benar yang mau digambar ini sebagai berarti kalau ini daerah tidak menyenangkan, ini daerah menyenangkan. Berarti kalau saya dapat di sini tadi berapa? Berarti ini daerah menyenangkan apa enggak? Oh, daerah menyenangkan kok dianggap diparkan. Nah, itulah yang tadi yang saya sebenarnya Anda menelusuri itu supaya Anda bisa menikmati rasanya nilai VAR, kayak menikmati nilai IPK. IPK makin besar makin senang ya. Jangan sampai seperti anak dari TK apa dapatnya nilai apa itu pada saat diganti ranking dia nggak suka. Kok kenapa saya nilainya bagus-bagus kok malah dikasih ranking 1 kan? Seingat sekali ada. Jadi setelah malah nggak senang karena biasa papa senangnya yang banyak. Makin banyak makin baik. Nah, kalau ini sekarang saya kasih jadi minus, berarti apa? Jadi pada saat nilai sekarang pindah ke sini kan, yang di setara ininya, pada saat jadi plus, nah makanya ini tadi saya ingin lihat apa jadinya kalau VAR tadi 0,02, apakah menyenangkan apa enggak? Makin besar makin menyenangkan enggak? Artinya makin besar makin menyenangkan enggak? Karena kalau makin ini berarti area ya makin secara ininya kayak saya bisa rugi 100 rupiah maksimal bisa secara ininya. Di atas itu peluangnya kecil, tinggal 1%. Misalnya tadi karena pakai kuantum 99. Berarti apa? Rugi di atas 100 rupiah adalah tinggal 1%. Tapi yang satunya rugi di atas mungkin 150 itu yang 1%-nya. Berarti apa? Dia bisa mungkin rugi 110, 120 masih, peluangnya masih lebih besar dibanding kalau apa? Yang satunya tadi yang sudah 150. Nah, itu makanya tadi nanti kalau bisa di overlay kan bisa terasa di sini. Nah, tapi Anda ternyata punya file makin besar, makin itu terus mulai lah. Maka kenapa saya kejar? Nah, itulah kalau belajar dengan AI sekarang, kejarlah dia. Terus lama-lama minta referensi teorinya. Kamu dari mana jawab ini? Dari bukunya ini.
Ada enggak papernya? Karena ada level dia juga kan mulai ingin harus lihat jurnal paper bahwa ini pendapatnya siapa ini. Karena dia hanya mesin adalah mencari apa pendapat-pendapat orang saja kan dia itu. Maka dikatakan makin pinter kalau dia makin sering ditanya enggak. Pada saat Anda membuat 1000 tadi, karena supaya bisa ditafsirkan dengan kalau persen artinya apa. Kalau 1000 misalnya apa 1%, artinya berapa? 10 ya. 10 kejadian yang di atas 0,25 lah, 0,25 ya misalnya kayak gitu. Nah ini yang saya akan besok silakan kalau pilihannya nanti udah itu adalah tetap ada kontribusi, jangan hanya koordinasi itu yang akhirnya bisa agak merepotkan. Nah kenapa saya untuk yang saya itu tetap buku itu, kalau saya bikin slide sendiri kan harus lama. Nah, saya minta ke itu, tapi kalau saya serahkan, bikinkan itu bisa repot. Dia terhabil dari mana-mana, saya malah lebih akan repot sendiri kan. Nah, nanti besok kalau di ujian itu, kalau Anda hanya masrahkan soal itu dikasihkan ke GPT, hati-hati. Dia ngasih dari mana aja harus dilacak. Kecuali Anda batasi, gunakan buku yang dikasihkan untuk kuliah ini. Bisa nggak dia? Jangan jawab dari dengan literatur yang lain. Nah itulah kejadian yang kemarin saya mulai dicoba ujian terbuka itu boleh pakai menarik itu. Ada yang betul-betul dengan PD-nya kalau hanya ngasih link ChatGPT, link dianggapnya sudah benar. Enggak, karena Anda harus ada kontribusi adalah memverifikasi. Contohnya sekarang misalnya di sini ada soalnya enggak ya di bukunya ya? Atau Anda bisa barang soal pasrahkan si ChatGPT. Nah kemarin saya juga ada yang detailkan lagi, tetap nggak bisa detail kan. Karena pas suruh menderivasi suatu apa? Nah makanya kalau ujian analisis dikasihkan ke GPT, bisa karena masih punya soal analisisnya. Coba di copy kasihkan ke GPT. Apakah dia bisa kalau belum dilatih dulu ya? Saya kemarin nggak tidak cerita Gemini aja harus melatih lagi. Codingnya harus terkait. Dikasih yang ini salah terus masih. Tapi dikasih kaca GPT langsung bisa karena saya sudah terbiasa. Dia sudah saya latih untuk ini karena masing-masing akun bisa berbeda. Nah inilah yang jadi jangan bayangkan itu kayak sudah apa ya, kayak Anda punya teman pinter sama-sama dua ya, Anda punya dua teman yang sama-sama pinternya. Apakah kalau ditanya jawabannya sama enaknya? Ya, yang satu hubungannya baik sekali sudah bestie, dia ngasihnya lebih baik. Yang satunya baru ketemu sekali sudah minta bantuannya kayak gitu. Ya belum tentu dia mengeluarkan. Nah itu kayak kita kalau bahasa di mungkin ada mentrainingnya dulu biar maka di era ini seolah-olah semua beres dengan adanya dia. Maka sering sebut sebagai kalau saya makanya untuk main asisten aja, asisten sama kita masyarakat membantu sampai segalanya sudah nggak pernah diindikan lagi ya bisa berbahaya kan misalnya. Tapi daripada kita nggak punya pembantu ya milih ada pembantu gitu. Saya kalau suruh misal kemarin tadi saya nggak bahasa harus ini sendiri mencari kan. Lama-lama setelah mulai saya bilang, kenapa saya minta bantuan aja dulu baru nanti dilihat itu. Coding. Kalau dikasih langsung dia berbalik salah terus kan. Diputus tetap aja saya minta step by step. Baru itu. Oh, dia mulai salah pas di sini, dia nggak bisa bikin coding itu. Saya mintakan itu jadi tak gabungkan di situ lagi jadi bisa. Karena si Gemini baru saya pakai sebentar, lama sudah. Maka ada yang pernah presentasi di suatu nandingkan cek dengan DeepSeek, ya nggak bisa ditandingkan gitu. Kalau sama-sama makainya sama-sama lamanya, boleh itu. Karena yang satu kenal kamu baru sebesar, sama-sama punya dua, ada orang yang sama-sama IPK-nya 4. Yang satu udah kenal lama, yang satu baru kenal baru. Saya kasih pertanyaan sama, belum tentu ngasih jawabannya sama. Yang satu malah, saya nggak tahu, malah gitu, bisa aja. Karena apa? Belum apa training tadi. Jadi itu tetap masih
Jangan bayangkan memang ya kadang ada yang langsung sudah ini sekali. Tapi bidang-bidang tertentu karena pemakainya jarang, dia akan kesulitan. Karena dia mengandalkan dari apa? Proses belajarnya tadi. Tapi algoritmanya juga menentukan, itu yang bahasa di manusianya yang cerdas sama enggak. Oh, yang cerdas ya jari sebentar udah pinter. Nah, itu kalau adu kecerdasannya baru itu. Teman saya itu udah saya ajari berkali-kali tetap nggak paham-paham. Tapi teman satunya, saya baru ngomong dikit aja dia langsung, sudah paham. Nah, itulah yang diinikan. Ya oke ya nanti ya, kalau akhirnya oh ya kemarin saya kan mungkin sudah nggak bahwa lihatlah karena saya minta nanti bikin hyperlink untuk UAS dan tugas UAS. Dan si data itu akan saya close nanti per hari ini. Jadi konekkan dulu itu. Ini semua yang kemarin ya oke saya kira apa sudah ini dulu untuk saya. Jadi silakan tadi ya kalau bisa perlihatkan tadi supaya pada saat bikin statement di kesimpulannya itu ada, nah setelah dikejar baru, makanya tetap teorinya besok dikeluarin ya. Coba saya kembali ke slide-nya ini, Hidayat tadi coba. Ada enggak step-step di teorinya supaya muncul loss itu apa, di mana coba? Nah, langsung ini aja ya, langsung selesai gitu ya. Di mana ini ya? Metodologinya enggak keluar kan ini? Nah, itu setelah saya kejar baru mengeluarkan apa tadi? Mean return yang dikatakan sebagai loss. Kalau ini sering berpikirnya apa? Kalau positif untung, tapi kalau ini min R artinya apa kalau sekarang saya tulis? Dan juga belum tentu tuh return yang Anda pakai yang simple return loh, bisa juga yang long return masalah. Kalau return bisa negatif, bisa positif juga, jadi sama aja ada. Kalau ini berarti artinya sama saja dengan apa? Kalau sudah min R adalah sama dengan apa? Ini min, jadi S0, min S1 dibagi S0. Jadi berpikir dari sisi apa? Saya jual dari yang saya beli relatif terhadap yang jadi saya belinya berapa? Saya akan jualnya akan saya pikir betul itu jangan sampai apa lebih besar karena beli dikurangi jualnya setelah kayak gitu. Kalau dia kan hari esoknya lah. Kalau orang yang berpikiran hari esok lebih baik dari hari ini, berpikir apa? Return. Tapi kalau saya itu orang yang paling khawatir kalau hari esok lebih buruk daripada hari ini. Itu saya juga dikenal sebagai orang yang tipe pesimistis ya. Tapi orang optimis selalu melihatnya apa hari esok lebih baik hari ini. Itu yang tadi yang definisi yang atas yang tanpa minus ini. Kalau ini yang pakai minus. Nah inilah orang kebanyakan yang dilihat adalah sebenarnya di sini dulu. Ini pada saat mulai bicara par diubah jadi supaya apa gambar di sini positif artinya adalah negatif sebenarnya ya. Iya kan? Ini min 0,2 sebenarnya sesuatu nilai yang apa? Rugi kan? Kerugian yang ini kan karena sebenarnya adalah kalau positif di sini artinya untung, kalau positif di sini artinya apa? Rugi. Lagi diinginkan tadi gitu. Nah sebenarnya dalam konteks yang sekarang ini setelah di saya kemarin beberapa karena Pak kita hanya rumus kadang kita nggak memahami rumus itu sebenarnya maknanya apa di pada dasarnya kan kita di bidang yang ya tadi ada implementasinya kan. Tapi kalau kita masih bicara di hanya notasi aja, kan nggak usah mikir ada data kan. Makanya itu misalnya ingat ya, walaupun sebenarnya matematik itu ada statistik, ada stokastik itu anak-anak cucunya aja, semua induknya tetap matematik. Tapi kadang pada saat kita di matematik tidak pernah berurusan dengan data. Ada yang background S1-nya matematik?
ya pernah berurusan dengan data pas di kuliah statistik kan, tapi di kuliah matematika nggak pernah ketemu data, iya kan? Nah, itu model mana tidak ada data sama sekali kalau Anda libatkan ini. Apalagi analisis malah notasi semua. Padahal analisis real. Bayangkan real kan, realita. Dulu saya bayangkan kan gitu kan. Real malah nggak realita. Makanya waktu di statistik ada suatu lomba yang salah satu kategorinya dia dapat sertifikat apa piagam sebagai juara analisis. Tolong ditambah kata datanya. Kalau enggak bisa menyebabkan serem kan. Wah, hebat sekali itu. Dapat di fotonya ini juara analisis. Wah, nanti dikira analisis yang di sini ya lab analisis kan. Nanti dia tahu-tahu didatangi di tes analisisnya sini boro-boro juara. Makanya itu sangat hati-hati. Analisis real, analisis data juga sudah beda. Data juga seolah realita, real juga maunya bilangan real. Kalau realnya bilangan realnya adalah yang minta sampai tidak. Itu kan kenyataan. Di ini juga kita berurusan dengan loss juga ada positif dan negatif. Ini bilangan real apa bukan? Bilangan real kan. Berarti analisis ini ya harusnya analisis real kan. Tapi kenapa di sana nggak melibatkan data? Di sini karena harga saham jadinya ada data kan. Itu bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau Anda tadi nggak background, mungkin saya kejar itu malah nggak ingat apa tadi, karena terbiasa kita mesti akan ke suatu statement matematiknya kan. Nah inilah statementnya yang tadi kita kejar, terus Anda nyebut min. Karena kalau nggak menyebut min, ini positif artinya apa? Urusan untung, kok ngapain di sini malah untung besar kok malah ngomong rugi. Karena dari katakan aku kalau targetnya besar adalah lebih beresiko. Berarti kan bayangnya resiko selalu bayangannya adalah sesuatu yang negatif. Resiko terpeleset, resiko ini. Karena kata risiko selalu koneknya, seandainya hidup nggak ada risiko, betapa enaknya hidup ini kan. Berarti risiko selalu konotasinya. Tapi kalau kita bicara cuan, untung, wah itu maunya yang sebesar mungkin. Maka dibalik, maka akhirnya di kan ekspektasi sebagai untuk target ininya, tapi dibalik itu perhatikan risiko. Tapi dalam konteks ini volatilitasnya adalah signifikan. Maka betapa enaknya hidup ini kalau kayak gini kan. Harga apa ini yang kayak gini? 10.000. Pertalite kan. Tahu Pertalite harganya berapa? 10.000. Maka nggak ada risiko sementara secara ini ya. Tapi bagi siapa yang penting? Pemerintah yang ngasih subsidinya. Bulan ini, bulan depan nambah lagi karena banyak orang yang beli itu. Kayak apa? Yang gas 3 kilo. Kita ada subsidi. Nah, makanya kuliah kalau sampai ngantuk berarti apa? Karena tadi malam belajar sampai malam. Maka sama tuh coba saya cek di overleaf-nya. Historinya ada yang jam. Nah, kadang gini. Saya cek historinya. Ada yang jam 2. Ini 2 siang apa 2 pagi? Ada yang masih historinya sampai jam itu. Apalagi ngecekin skripsi. Kalau coding, collect ada historinya enggak ya? Saya belum ngecek gitu. Kalau ada historinya menarik lagi itu. Mungkin banyak yang codingnya malam-malam gitu. Hari aja historinya. Saya belum ngecek. Tapi kalau overleaf, historinya mudah ini. Jadi kalau saya ingin lihat historinya ini tak ngurusi overleaf-nya untuk tugas mingguan terakhir jam berapa, ini ketahuan nanti ini. Kok jadi jam segini udah ngantuk gitu. Ya oke. Jadi saya kan nanti besok hati-hati ya, jangan kayak tadi ya, nggak ada sama sekali teorinya tadi. Kenapa jadi saya iseng tanya tadi? Karena coba lihat kembali ke slide-nya Hidayat tadi.
Ya kan? Ini kayak di forum apa? Di TV ya. Nggak boleh ada formula, tahu-tahu kayak gini. Wah, langsung diikuti oleh para ini. Ini kan kemarin saya ngikutin apa? Saham apa yang mau dibeli? Berdasar dari berita-berita ini, hari ini saham terbaik yang dibeli ini. Cek besoknya, pada turun mulai ini. Saya mintakan seminggu kemudian harus dijual. Kenapa kau beli itu? Katanya si berita itu, ini saham yang lagi prospeknya bagus. Dalam seminggu mungkin masih bisa untung. Nah, prospek jangka pendek apa jangka panjang? Ternyata jangka panjang. Itu setahun lagi baru dia kan, baru diuntung. Nah, berarti memang akan rugi dulu, nggak usah panik. Tapi dia nanti tahun depan, nah kalau nunggunya tahun depan ya monggo. Tapi kan saya mintanya minggu depan dijual. Ada yang terus malu-malu karena apa? Pak, negatif saya, Pak. Nah, karena apa saya tanya, nah kamu dapat dari mana keputusan itu? Ya baca berita-berita itu, karena ada berita-berita yang ngasih rekomendasi itu. Nah, kamu kalau pakai strategi sendiri bisa enggak? Ya harusnya ada kan, bisa ini kan. Nah, untuk short term sama long term kan sudah beda juga. Nah, di sini yang konteks yang kan ada VAR, ada ES kan. ES apa? Yang setelah melewati shortfall artinya setelah melewati apa? VAR-nya. Kalau rata-ratanya besar, menyenangkan apa enggak? Karena apa? Artinya masih bisa kemungkinannya. Karena apa? Ini bilangan real kan sampai berapa? Sampai sana. Si penemu bilangan real kalau bisa disalahkan itu. Kenapa kamu bikin bilangan yang sampai hingga? Kita enggak. Jadi menyebabkan, walaupun apakah harga dianggap kayak sekarang emas menembus harga tertingginya lagi. Apakah sudah yang tertinggi? Belum tentu. Masih bisa ada lagi harga tertingginya lagi. Selama tidak dipatok bahwa harga emas maksimal 3 juta. Jangan ikuti bilangan real. Sampai ini sudah 3 juta, bisa 4 juta, bisa terus sana. Tapi kan logikanya peluangnya makin kecil. Tapi lama-lama yang tadinya dianggap peluangnya kecil sekarang jadi besar. Karena dalam realitanya ada perubahan emas jadi sekarang banyak orang baca itu. Nah, terus makanya kalau ada sekarang metodenya tadi, ada berapa pilihan ini? VAR historis, VAR parametrik. Kalau aset bola adalah, nah sekarang harganya sama enggak? Itu yang merah sama yang kuning? Nah, lebih senang yang mana? Yang kuning. Kenapa yang kuning? Nah, kenapa lebih keliru, lebih disenangi? Ini hanya ukuran loh, kenyataannya yang hanya bahasanya gini. Apa hati-hati kalau kamu ini akan rugi 100, yang ini akan rugi 50. Lebih senang mana kalau diingatin kayak gitu? Yang lebih rendah. Tapi kalau kenyataannya jadi lebih tinggi, Anda jadi kecewa kan? Nah, ini juga sama, itu ada suatu harga yang kalau berarti Anda lebih milih VAR parametrik nanti daripada VAR historis. Karena historis berdasar apa? Real data, kalau parametrik dari model. Bahayanya apa kalau parametrik? Kalau modelnya nggak tepat. Saya sudah, ini yang sering orang gunakan dianggap distribusi normal, padahal kenyataannya enggak. Maka yang parametrik bisa bahaya itu. Kalau historis, karena dia gunakan tanpa ada asumsi distribusi. Dalam situasi fenomena kayak sekarang, mungkin historical jadi lebih menarik daripada yang parametrik. Nah, ini di beberapa beda, ada yang lagi sekarang mulai ngetren ke parametrik. Kalau parametrik hati-hatinya harus apa? Asumsi distribusi harus dilibatkan. Karena apa? Waktu menghitungnya, nah sekarang buka lagi teorinya. VAR parametrik, cara ngitungnya sama VAR historis. Historis itu seperti apa? Supaya kita melihat apa bahayanya di masing-masing itu,
Sekarang ada plus minusnya gitu. Kalau historis kadang bisa ketarik oleh yang adanya. Tapi kalau yang parametrik, kalau kita milihnya enggak, asumsi distribusinya bisa repot. Di teorinya, kalau di sini kan nggak ada teorinya kan itu. Nah, inilah yang sebenarnya pada saat kalau kita gunakan di coding, kenapa kemarin saya minta metodologi tolong diperlihatkan supaya kita terpandu teorinya. Tapi kalau kita berhenti di teori aja ya enak juga kan? Kenapa? Nggak usah melihat kenyataan. Kenapa harus ada ujian? Untuk membuktikan bahwa kamu benar nggak ini suatu dengan setelah itu ternyatanya nggak bisa. Kan? Nah ini yang saya sampai jadi ingat betul, saya dulu ada teman yang kalau sedang belajar dia ngajari temannya pinter. Maksudnya bener lah dia paham itu. Tapi kalau ujian, kenapa hasilnya dia jelek? Mungkin ada pernah lihat atlet yang nggak konsisten, itu cirinya apa dia? Mentalnya berarti belum bagus. Dia kalau lagi belajar dengan temannya pede banget kan? Wah, semua teori kayaknya keluar semua ini. Kayak gini kan buktikannya. Ngambung semua. Tapi pada saat di ujian dia istilahnya kalau sekarang katanya beku ini. Please, paling dirikan untuk Pak. Karena apa? Saya jadi kenapa kalau pas ujian kok saya tangan saya jadi kaku ya. Tulis yang benar udah gak mau lagi. Tapi pada saat di ininya, nah itulah kalau seperti pemain apa olahraga itu, ininya basket biasanya kalau latihan, wah bagus banget. Tapi pada saat sudah pertandingan, hilang semua. Nah itu berarti ada masalahnya di ininya kan. Nah historis dengan parametrik, kalau parametrik berarti kita mengandalkan ada apa? Di situ pakai apa? Ada normal. Ada nggak dibikinnya nggak normal itu tuh? Nah, harus dibikin lagi cara ngitungnya harus ikutin asumsi di situ. Kalau dia historis, ya ngikutin itu, ikutin aja sudah tanpa harus ada asumsi apa. Maka pertama diceklah kalau dia asumsi ini kan return yang nggak normal, jangan paksakan dengan yang parametrik, berarti akan lebih jelek. Kapan parametrik historik akan jadi nilainya deketan? Ya kalau tadi asumsi normalnya, misalnya kita pakai parameternya pakai normal, dia normal ya oke. Tapi enaknya parametrik ada rumus yang ininya. Jadi kelihatan ngitung var-nya dari apa? Peluang ini distribusinya normal kan pakai apa itu? Yang CDF-nya normal standar kan yang dipakai. Mana nih yang untuk parametrik? Nah, gunakan Z-score kan itu sigma ini. Ini aja sigmanya dianggap ya mesti kontan sama dengan sigma pada saat di waktu. Nah inilah sebenarnya ini yang perkembangan akhirnya Anda sebagai yang ingin S3 berpikirlah di situ. Kok enak men kayak gini, gampang banget. Nah, kenapa kita nggak punya pikiran? Gimana kalau sigma juga bisa berubah? Itulah yang dapat Nobel untuk di dunia time series itu. Angel itu hanya ngurusi apa variansi yang dianggap ya dalam nggak. Maka kelihatannya orang yang dapat Nobel hanya di statistik karena ini yang dua satunya ada kaitan ke ekonomi ya, karena yang urusan dapat Nobel tahu hadiahnya berapa? Uangnya banyak. Jadi yang untuk orang matematik ada yang dikasih itu di time series hanya Angel, terus yang di ini Black Scholes itu. Nah, itu dapat Nobel di tahun 70-an. Tapi orang fisika kimia dianggap karena apa? Ada terus nilai ekonominya kan. Karena kan Nobel dulu ngasihkan uang gara-gara nemukan apa itu? Yang sekarang bikin jadi bom. Daya rusaknya tinggi, dia menyesali menemukan itu. Jadi uangnya yang dulu dapatkan dari karena menemukan itu. Kalau gunanya maunya bom itu kan untuk meledakkan apa kalau mau nambang emas, nambang itu apa? Biar gunung apanya yang mau di
ambil itu kan diledakkan di situ. Tapi digunakan malah kemarin untuk meledakkan apa? Di SMA 72. Itu yang jadi akhirnya untuk hal yang tidak di ini kan. Makanya sekarang menghargai orang-orang yang melakukan penemuan dikasih ada penghargaan di situ. Ya oke, dan sekarang ganti yang berarti apa ini? Yang, oh ya awalnya jadi nanti ke sini karena berdasar yang paling jauh dulu lah. Misalnya kemarin di sana paling jauh, sekarang pindah lagi ke sana, jadi kalah paling jauh lagi. Karena harus jarak dari saya itu. Nah, kalau ingin nggak survei lagi paling dulu, duduknya di depan saya. Oke, silakan share screen. Ya. Oh ya, ada apa on cam ya, jangan untuk posisi ininya karena nanti beda kan ada yang di rumah nanti ini. Kenapa kemarin saya kasih pengumuman hari ini offline? Nah, nggak tahu resikonya kan? Ya ini yang sekarang online nggak tahu resikonya kan? Kenapa tadi nggak saya share screen si masternya? Ya iya, jadi yang di rumah hanya sebagai apa? Ya terlibat tapi karena saya minta offline kok malah pada online ini ya udah ya sama. Nah kalau yang sakit nanti saya akan entrykan. Karena kalau sekarang saya tayangkan nanti 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 kalau yang sakit saya entrykan. Nah, ini, nah yang lainnya ini yang Eri sama siapa? Oh, nah, Sony mah kelihatannya kan. Maka nanti dilihat rekapnya, kayaknya nanti untuk ada rekap untuk apa? Minimal 75% ya bisa ikut ujian ya. Iya benar, masih ada ketentuan itu enggak? Tahu enggak? Tidak. Oh gitu. Kalau saya masalahnya persensi itu ikut berpengaruh ke penilaian saya. Karena bagi saya adalah orang yang aktif itu beda dengan yang walaupun ya itu hanya untuk memberi nilai plus misalkan sama-sama dapat A minus gitu. Nah, yang Najib tadi ya dapat nausiatic level lah. Gitu. Itu jadi tidak langsung terukur secara langsung, tapi saya akan perhatikan itu. Jadi kalau sama-sama ya sudah lah, gitu kan. Oh, gara-garanya apa ya kemarin? Oh, jadi ke sini yang kuliah sendiri. Gitu. Untuk saya masuk sini, jangan saya ngomong tapi itu agak terlambat. Sampai sini kok untung nggak kosong, tapi kalau kosong, kita jadi sendiri. Gitu. Iya, oke, silakan. Nah, moga-moga ini sudah diedit metodologinya ada teorinya ini. Karena tadi saya kan belum gara-gara tadi di mana moga-moga loh ya. Oh belum juga ternyata tidak ngefek gitu. Karena tadi saya kejar-kejar itu supaya Maria sampai ini sadar langsung mulai ngedit gitu loh. Nanti historinya terlihat Apio milik tegal. Ternyata enggak ya sudah berarti ada temannya sudah. Ya oke silakan lanjut. Kalau memang stylenya masih sama ya Pak. Oke silakan. Oh ya on cam, on cam. Kalau orasi nanti nggak boleh on cam lagi sakit nanti enggak.
Nah, ini hanya nyebut judulnya kan, tapi detail teorinya enggak kan. Nah, nanti ya oke, nah, nanti. Ya, bukan coba sampai sini karena dua nanti nggak ada bahas teori, jadi kalau distribusi yang ekor tebal, contohnya distribusi apa coba? Ini kan ekornya tebal ya katanya ya, iya ya. Oh ya, ekor yang lebih tebal. Nah, tanya ChatGPT coba. Nanti Anda bisa nggak bikin teori untuk yang distribusi ekor tebal? Di, coba diberikan, minta ChatGPT contoh distribusi ekor tebal. Coba dia ngasihnya apa? Nanti Anda boleh minta referensi ke buku statistiknya yang Vettel itu. Studenti, Kausi. Nah, bisa enggak ini kalau kan tadi ingin bandingin dengan yang empirik ya. Kalau empirik kan kalau jelas melesetnya jauh, yang parametrik mereka kalah kan tadi. Malah tempatnya ini juga kalah jauh ya tadi ya. 0, berapa tadi? Malah 2 kali lipatnya apa ya? Yang yang oh yang ininya yang antara tapi yang antara parametrik dengan non dengan yang empiriknya tadi selisihnya jauh enggak? Yang Hidayat kayaknya dekat ya. Kalau ini cukup jauh kayaknya ya mestinya ya. Iya dekat ya. Ini kalau ini kan ekornya lebih tebal, mestinya moga kelihatannya harusnya yang parametrik ini beda jauh dengan yang historiknya. Nah, nanti coba oke lanjut lagi. Karena semua nggak ada yang pakai teori, jadi ini nggak kerasa orang matematik semua ini kayaknya jadi orang yang jadi praktisi semua ini ya. Nggak ada yang akademisi jadinya ini kan. Karena memang ChatGPT lebih sering banyak dipakai oleh para praktisi mungkin jadinya pada saat kita minta ya ngasihnya apa yang praktis-praktisnya itu. Yang kemarin saya minta kejar-kejar itu sampai dia bolak-balik tetap nggak bisa ngasih detailnya. Teorinya maksudnya. Kalau teorinya dikejar, dia agak lambat. Gitu. Karena terbiasa dia dengan praktis langsung lari ke ininya. Ini kan tadi pakai apa nanti? Tadi parameternya apa yang mu ditambah z apa dikalikan sigma kan ya? Iya kan? Nah itu. Jadi padahal itu sudah jelas normalnya enggak. Ya oke silakan lanjut.
eksis yang di model normal ini mampu menampung gagal untuk menangkap frekuensi yang lebih tinggi maupun harga ini dan plot ini menunjukkan fluktuasi harga menjelaskan bahwa standar kita terlihat adanya fluktuasi yaitu periode 7 mulai menggunakan hal yang aktif ini historisnya itu 4 kemudian kemudian sekarang ini ada 4% dan itu 5,3 dan nanti ini dia asumsikan bahwa itu untuk analisisnya dari para ini sebesar 44,3% paling relevan untuk forecasting jangka pendek harus kondisi terhadap volatility dan valu yang memberikan 90% dari waktu namun ES-nya memberikan ukuran Oke, sampai sini dulu, berhenti dulu tadi. Kenapa kok itu yang EBMA kok ES-nya nggak ada tuh strip gitu? Ini juga karena enggak, ini kayaknya Anda melupakan matematik semua ini. Padahal sama ya, sama matematik. Ini S1-nya apa? Matematika apa? Terapa? Aljabar loh, ini harusnya malah biasanya kesadaran untuk ini. Kalau hidayat apa? Aljabar juga. Nah, makanya kan ini loh kok ini kan ada problem matematik kan di situ. Kenapa di MWA? Jadi S apa itu? Ekspektasi dari setelah melewati nilai VAR-nya kan. Nah, kenapa yang untuk EBMA kok dia dikasih strip? Apa susah gitu, dia nggak mau. Nah, ini kan sebagai yang orang matematik carilah itu. Tapi semua karena nggak ngungkapin teorinya, jadi saya susah juga ini dia. Jadi nggak ada yang mau gunakan teori yang kemarin di bukunya ada kan EBMA seperti apa kan? Apa nggak ada? Karena tadi Hidayat kan cuma apa? Historis sama parametrik. Nah, Amalia nambahin yang EBMA. Di bukunya ada nggak EBMA? Definisinya apa untuk yang VAR EBMA, yang karismatik ini? Nah, besok diingat ya, teorinya tolong dimunculkan ya. Ini karena kalau yang mata kuliah satunya lagi yang besok itu komputasi oke lah gitu kan, karena judulnya komputasi saja ya sudah. Tapi kalau ini kan enggak kan, analisa data keuangan, tapi saya harapkan metodologinya diperkuat. Ya oke, break dulu sebentar. Punya waktu cepat sekali, padahal bagi mahasiswanya ngantuk, bagi saya kok malah kayak kecepatan ya.
Oke, silakan lanjut. Jadi sekarang misalkan ini Anda nguji nggak bahwa dia normal apa enggak? Pernah nggak belajar? Ada StatMat ya? Nah, pernah nggak nguji kalau distribusinya apa? Distribusinya apa aja yang dikenal waktu di kuliah StatMat? Ya normal ya. Tadi yang di-list oleh kita coba waktu StatMat dapat nggak tadi apa aja distribusinya? Siapa tadi yang saya minta? Oh ini yang di Amalia ya. Nggak ada kalau yang ada lah udah, yang ada. Saya mesti ada. Terus Pareto kayaknya enggak ya. Levi enggak. Alpha log normal ada. Berarti bisa ya nanti kalau VAR-nya distribusinya log normal. Oh, sudah lulus StatMa tuh. Enggak ngulang enggak kan? Oh, semester ini. Oh, ada semester 1. Ini lagi, tapi StatMa-nya sudah sampai mana? Layak diujikan ini enggak? Di log normal sudah dikenalkan belum? Oh, berarti bisa besok ini soal ujian. Langsung pupung masih fresh. Cara nyari VAR apa sih? Peluang itu dari VAR sama dengan alfa. Kalau itu ininya di distribusinya adalah ini kan integral dari gitu kan, log normal kan sama kayak gitu kan, cuma di sini karena normal kan ada tabelnya, jadi nggak perlu kayak gitu. Tapi kalau log normal ada tabelnya, tabel log normal ya harus transformasi dulu supaya jadi normal, nah baru pakai tabelnya. Nah berarti bisa nih besok nih. Tapi dicek dulu log normal enggak gitu kan. Ya, Itu dikarenakan simetrik ini bersama dan tapi ES itu dapat dihitung tetapi tidak termasuk bagian dalam dengan karena jadi tadi itu kan pahamnya kan yang kan orang-orang ekonomi kan kayak gitu. Tapi secara matematik bisa. Wong itu cuma apa sih? Kalau saya sudah punya nilai itu, tapi hati-hatinya di sini dia pakai ada asumsi distribusi enggak? Kalau nggak ada, ya nggak bisa di MBMA karena ada asumsi. Karena waktu kita menghitung ke arah yang ini kan ekspektasi dari apa? Loss-nya ya, tapi udah loss ini ya. Tapi apa? Yang L-nya lebih dari VAR kan? Ini kan. Jadi artinya apa? Kalau kita dibatasi di wilayah yang setelah melewati VAR-nya kan, yang mau bisa ambil ekspektasinya. Maka distribusinya L-nya ini kan penting kan, cross-nya apa gitu. Nah inilah tadi yang kalau di arithmetic kenapa kok enggak, padahal dia hitung VAR udah berhasil kan. Nah dia punya definisi loss kan ya sama, berarti kan bisa dihitung, tapi alasannya apa? Konsistensi supaya nggak diprotes sama penemunya arithmetic. Dianggapnya nggak perlu sampai ke sana itu. Di dunia yang arithmetic cukup sampai VAR saja sudah cukup. Gitu. Tapi secara ini bisa dihitung ya.
Nah, itulah kenapa yang kemarin sempat waktu ada yang bisa waktu Trump dilantik terus banyak sekali gejolak di mana-mana, terus teori ekonomi yang ini jadi mulai harus dilihat betapa rentan terhadap adanya sesuatu yang mungkin nggak sesuai teori lah misalnya gitu. Teori kalau bisa kan pasangannya ya teori gitu maunya itu. Saya nggak tahu secara ininya, tapi artian beberapa hal ini karena bahannya tadi kalau angka yang kita pilih jadi keliru, menyebabkan apa tadi Hidayat itu tenang-tenang risikonya kuantil 99-nya cuma berapa? 0, sekian, ternyata sebenarnya adalah di atas itu. Itu seperti orang kaget nggak nyangka ini kemarin saya dengar statement di ini Semeru bisa seperti itu. Gitu. Kita nggak nyangka Sumatera harus berduka seperti ini. Gitu. Artinya apa? Ada beberapa yang memandang bahwa itu adalah iya seperti tahun-tahun kemarin. Gitu. Bahaya nggak? Ini masih akan diprediksi kemungkinan hujannya masih lebat. Udah kasih ada hujan seminggu itu. Kasihan kan itu. Nah, maksud saya, kenapa kita dengan dibekali ada matematik, ada statistik, ada stokastik, kenapa kita nggak berusaha memaknai itu? Seperti ini jadi malah milih nggak ada. Karena apa? Bayangkan VAR-nya, ini kembali kalau kita melihat dari karena tadi ini, bahwa curah hujan paling tinggi mungkin segitu lah itu misalnya. Lebih ini kan kalau curah hujan makin tinggi, makin membahayakan kan? Kalau ini makin tinggi juga makin membahayakan. Artinya apa? Kerugian makin besar kan? Karena ini gara-garanya. Ini makin membesar, makin merugikan. Karena ini ya kalau yang ini kalau membesar malah menguntungkan kalau dalam bahasa. Kalau ini makin besar, iya. Karena eselonnya jadi kalau memang dari sisi seperti ininya, gitu ya. Karena dilihat dari sini minusnya lah gitu khawatir. Nah, kalau curah hujan makin besar makin menyenangkan. Karena apa? Hujan terus kemarin seminggu. Akhirnya jadi sungai meluap, ini semua pada daya tahan nggak kuat. Maka yang Jakarta kemarin kan rekayasa pakai apa namanya itu yang menebar garam di udara katanya. Biar apa? Hujannya bisa dibawa ke laut. Tapi kalau dibawa ke laut, kalau di Semarang malah jadi rob. Nah, dibawa ke lautnya siapa mana gitu kan. Ya kalau dibawanya dengan cukup didorong pakai ini, nah dia harus berapa biaya yang dikeluarkan. Tapi dengan sekarang kerugiannya lebih besar juga kan ini. Saya bayangin rumah kok ke bawah, air masuk ke ininya. Nah, saya bayangkan yang masih hilang berapa itu kan lebih. Saya, aduh kok ya ini apakah tidak sempat diberitakan bahwa ada risiko itu. Nah ini sekarang kayaknya mau direkayasa cuaca katanya mau supaya jangan sampai kalau ini masih terus hujannya ini lagi kemarin yang mana itu yang kemarin parah banget itu dari 27 kecamatan 25 terendam air kan tinggal 2 kecamatan kan ya serem kan itu. Kalau itu masih nanti hujan lagi nah terus pada kemana dia ngungsi nanti lama-lama 27 kan apa enggak ini nah saya enggak tahu ini solusi yang diinikan oleh pemerintah bahwa artinya kalau lagi bicara manajemen risiko adalah kita melihat tetap mencegah lebih baik ini kalau ini mencegahnya gimana orang jual tadi kan Mbak Lima itu akhirnya beli apa tadi kalau yang dianggap lebih ringan emas apa Apple emas ya emas ini apa Inco ya Inco dengan tadi yang punyanya ini besar ini lagi nih ini 4 kalau tadi hanya 2,5% kalau salah ya iya ya 2,5 Apple di atasnya sedikit ya kalau salah ya ini 4% lebih tinggi lagi Inco perusahaan apa tambang nikel tapi
Ini kalau ini Rasi kalau dengar nikel itu lagi senangnya ngurusin nikel aja, saya nggak tahu apa dia investor nikel atau memang sudah mau siap ekspansi ke nikel. Kalau lagi orang ribut emas kok malah Rasi pilih nikel yang di ini kan jadi untuk. Ternyata ini apa? VAR-nya lebih tinggi lagi. Ya harganya nih walaupun yang meleset yang parametrik ya, yang kayaknya parah banget ya. Karena tadi distribusinya apa? Heavy tail-nya, fat tail. Jadi lebih percaya ke yang non parameter sama yang rismetric tadi. Tapi loss-nya kayaknya hampir sama ya. 5,6 itu kan jadi padahal itu sisa yang di setelah melewati VAR kan. Itu 4 juta maksimum kerugian apa itu? Ini coba nafsirkannya gimana? Apakah minimum? Karena tadi kan VAR kan apa? Didefinisikan dari apa? Kalau VAR-nya sendiri loh, kalau exit fall kan setelah ekspektasi itu. Kalau VAR-nya sendiri adalah peluang apa? Airnya lebih dari VAR sama dengan alpha kalau gitu kan diindikannya kan definisinya. Jadi maka VAR alpha adalah namanya invest function-nya ya itu ya kalau bahasa mana. Nah itu jadi batas berarti maksimum kemungkinan ke batas itu batas atas atau batas bawah. Berarti kerugiannya bisa melewati 4 juta. Melewati VAR-nya kerugiannya. Kalau saya invest 100 juta, karena apa? Peluang L lebih dari VAR adalah sama dengan alpha. Kalau alfanya kan sebagai pegangan kita kan, mau yang kuantil itu. Maka artinya L lebih dari apa VAR ya masih ada, tapi peluangnya hanya secara ininya kecil. Jadi kalau tadi dari berapa 1000 kali ya hanya 10 lah yang di atas itu. Nah VAR-nya 4,5% berarti kalau dengan bahasa jadi uang kalikan 100 juta adalah ya 4 juta berapa ini. Berarti apa? VAR adalah kayak batas bawahnya, berarti loss-nya sendiri bisa lebih dari 4% itu kan. Walaupun peluangnya kecil ya tadi 1% misalnya kalau tepatnya. Kalau ini pakai berapa ada 95 ini 5%. Nggak tahu mungkin 1% hampir sama dengan ini nggak bisa dibandingkan kan yang Anda pakai 1% ini pakai 5% masalahnya. Nah, kalau Anda pakai 1% nggak tahunya bisa lebih kecil apa enggak kalau 1% atau makin besar? Kalau 5% sudah segitu. Kalau 1%, nah makin besar lagi. Berarti resikonya makin ini lagi dari sisi. Berarti kalau pakai 1% kerugiannya bisa mungkin bisa lebih dari 5 juta, 5 jutaan kayaknya ya kalau karena lebih ini lagi. Ya sering kan bahasa ininya hati-hati memang kerja di Jakarta gajinya lebih besar, tapi resikonya besar. Nah, maksudnya berarti apa? Ya kemungkinan yang dia akan dikeluarkan karena variasinya lebih tinggi di sana, apa lebih mahal di sana. Jadi artinya kan kita bayangin antara pendapatan dengan pengeluaran kan, yang penting selisihnya kan. Kalau di Jakarta kemudian jadi negatif pemasukan dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran. Kalau di Jogja masih bisa pengeluaran di bawah pemasukan, masih bisa nabung, sering bahasa ininya kan kayak gitu. Nah kadang orang ada yang, makanya kenapa kalau yang di luar negeri yang gajinya lebih besar, lebih aman yang siapa? Yang jadi apa? Ikut orang kan, karena apa? Makannya ditanggung sana. Tapi kalau yang jadi buruh bangunan itu kan harus makan nyari sendiri. Itu yang jadi tetap ada segi resiko untuk pengelolaannya lebih, makanya kebanyakan lebih enak yang kerjanya ngikut orang karena urusan makan dan tempat tinggal sudah diikutkan jadi kayak gaji bersih gitu.
Kalau ini kayak gaji kotor masih. Tapi ini juga kita kena musibah lagi kan yang di Hong Kong. 7 apartemen kebakaran semua. Nah, beberapa warga dari kita sendiri, teman saudara kita sendiri juga, ini musibah yang di dalam negeri kena ini di. Oke, ini Fahri ini, tapi jadi kalau kembali ke yang tadi nanti Anda lihat coba yang EWMA, kayak apa sih kok jadi tadi masih bisa dihitung, kenapa kok nggak perlu dihitung tadi ya, katanya sih tadi. Risk metric, EWMA ngitung VAR-nya gimana? Coba buka teorinya, karena tadi yang tempatnya Hidayat kan nggak sampai ke situ. Nah, sigma TFWMA, apakah? Nah, itu kan kemarin apa? FWMA kan ada apa? Lambdanya kan? Bobot apa kalau lambdanya 1 artinya apa? Lambdanya 0 artinya apa? Kan ada 2 suku kan itu. Satu minta lambda yang satunya ini. Nah, caranya kalau lagi memahami itu, ya ingatlah matematiknya. Kalau melihat persamaannya, kita jadi bisa membayangkan apa? Oh, maunya gini loh. Nah, berarti kalau mau ngitung ininya, sebenarnya di posisi mana yang dirumus itu? Ya di posisi melibatkan Z juga dia sebenarnya kan. Padahal Z minta apa? Z asalnya dari normal lagi. Gitu. Kalau sigmanya bedanya dia sigma yang dari yang ini sigma dari yang T. Nah, ini kalau sementara T-nya kan 1. Kalau T-nya berubah maka ini juga akan dia kemungkinan berubah di M. Jadi dia lebih adaptif terhadap kemungkinan waktu. Kalau yang di atas nggak kelihatan kan, seolah-olah padahal sebenarnya waktu juga dilibatkan, tapi tadi hanya satu periode kan, periode ke depan. Kalau periodenya dibesarkan, makin besar enggak resikonya? Kira-kira VAR-nya naik lagi enggak kalau saya bikin yang 2 hari? Tadi kan 1 hari ya, saudara ya. Sudah nyoba belum? Nah, itu loh, nunggu disuruh gitu kan. Ini jadi pada ikut-ikutan AI gitu ya. Ya nunggu disuruh apa lagi gitu kan, selalu di bawahnya kan itu. Saya suruh apa lagi, tapi dia nawarkan. Apakah mau kamu ini tinggal pilih yang mana? Kok Anda tadi nggak nawarkan tadi? Oh, jadi harusnya kan ini. Sebenarnya Pak bisa saya lakukan yang untuk 2 hari, 3 hari, Pak. Bapak mau itu? Gitu kan harusnya gitu kan. Padahal kemarin waktu buat ditawari nggak suruh 2 hari, 3 hari gitu. Ada kan itu tawarkan kenapa aja ini aja? Ataukah mau yang dia yang fatal? Padahal tadi ada fatal semua ya. Kalau yang itu kayaknya juga ada nggak terlalu ya tadi ya kayaknya ya. Karena parameter dengan itu cukup dekat ya tadi ya. Nah, makanya kadang kalau lagi belajar dengan si jadi kalau ditawarin apa kerja ikutin aja. Jadi Anda lama-lama akan diberi pemahaman yang lebih lengkap gitu. Dan ditanggung nggak ngantuk gitu. Memang kalau saya bagi saya tuh khawatir jadi saya nggak ngantuk padahal saya carinya yang bikin ngantuk gitu. Memang belajar kalau kita malah terlibat terus itu kadang nggak kerasa itu waktu sudah. Makanya ini lah ChatGPT sebenarnya ingin merangsang ke kita supaya kita jadi aktif ya. Mau apa lagi gitu ya, mau apa lagi. Wong tugasnya minimalis kok gitu ya. Udah cukup ini aja berhenti. Oke, nanti silakan ini yang ada VTL silakan dicoba. Kira-kira ChatGPT bisa membantu bikinkan VAR untuk apa tadi? Yang Pareto apa, ada Cauchy, ada apa tadi ini? Ya, Anda harus uji dulu, diujikan dengan uji di saat ini nanti distribusinya apa. Dulu ada software yang bikin uji sampai ratusan distribusi itu. Di ranking yang paling ini di gitu namanya apa saya lupa itu di. Nah, sekarang mungkin ya ada lah bisa kan nanti pilih yang tepat. Nah, nanti bisa kan ada cek lagi dengan apa tadi yang dipotong kan kalau plesetnya itu kan untuk menunjukkan kalau dia di garis ininya berarti di sebelah itu sudah sesuai. Itu uji yang secara gunakan gigi. Tapi kalau menggunakan yang uji secara
menggunakan uji hipotesis itu juga bisa diuji bahwa dia distribusinya apa. Nanti tanyakan aja bagaimana untuk menguji distribusi. Nah ini kayaknya dikasih mungkin. Coba ini apa tadi? Bawahnya kayaknya ada collab-nya apa ya tadi ini. Nah ini uji apa itu? Oh uji ini ya Venn. Cara uji ini berarti apa? Ini kayaknya ini suruh milih kalau normal apa yang fatal ya. Ini codingnya apa Anda biasanya ini? Nanti kan jika dengan distribusi normal ekor mengecil cepat, fatal distribusi ekor menurun lambat, outlier lebih sering. Nah ini cara menguji ya distribusi gitu aja. Nanti coba dia ini kan nanti masih enggak. Kalau biasanya masih relatif terhadap di atasnya diarahkan untuk menguji. Nah ini formal tesnya kan, Kolmogorov, Shapiro, kan. Tapi dia ini hanya normal apa enggak normal. Ya. Kesesuaian dengan distribusi tertentu. Nah ini kalau itu lebih general kan. Kalau yang Sapirovic uji normalitas. Kalau yang atas kan enggak kan, distribusi tertentu. Berarti Anda bisa ganti dengan apa? T square dengan dengan tadi apa T dengan log normal. Kalau yang ini normalitas. Nah, nanti terus minta kalau Anda pakainya R ya minta R-nya gitu. Ini kan pakai ggplot. Ggplot lagi. Nah, Anda kalau pilihannya ke ujian terbuka berarti Anda harus selengkap mungkin ininya, argumentasi teorinya. Walaupun hanya diminta ngitung var, perintahnya sederhana, hitunglah var. Tapi pemilihan ininya yang apa untuk ngitung itu harus ingat asumsi distribusinya harus diperhatikan. Gitu. Oke, sudah cukup. Tapi ini, ya oke memang hari ini saya nggak ada tambahan tadi. Oke, saya habis amalnya berarti apa ini sudah jam berapa? Nih? Kayaknya sudah waktunya cepat sekali. Amalnya terus apa nih? Ada? Apa? Oh, lo kita ya kita. Oke ya kita. Ini masih jam 2. Ini saya memberikan kebetulan dan diversifikasi portofolio karena kasih dan tidak yang melatar belakang tugasnya itu keselamatan Bahasa ini sebelum lanjut sama metodologinya nggak diperlihatkan juga. tapi Oh, sederhana, tapi lumayan yang tadi dimasalahkan sudah ada kan tempatnya ini. Nanti yang tadi yang saya kejar ke Hidayat diterapkan ke sini sempat ngedit apa dari tadi sudah enggak? Tadi yang pertama yang ini loh, yang menarik tadi naik sedikit. Yang L-nya adalah min RT ini loh, ini. Karena supaya tadi harganya itu ada ininya kan. Karena return sering konotasinya apa? Ke arah positif untung, kalau negatif rugi. Nah ini biar karena ingin biar VAR ada di posisi kanan, nggak bayangkannya enak, dibikin minusnya. Artinya makin besar, makin rugi. Tadinya makin besar, makin untung. Gitu. Ya daripada ngeliatin kiri kan nggak enak kan, liatin apa ke arah yang sini, enak lihat yang ke arah kanan. Karena kita lagi ngurusin yang lebih dari suatu VAR. Pada saat bicara VAR, jadi ada sedikit ini untuk memudahkan tafsir kan. Jadi ini yang tadi yang saya kejar ke munculkan di sini kan ya sudah lumayan. Nah besok minimal gitu ya setiap apa diperjelas. Makanya yang risk metric tadi yang belum di kenapa dia rumusnya apa tadi Z ini terus kalikan apa sigma dari apa. Ya oke silakan mulai lagi di ini kan nanti sudah mulai ada teorinya lah itu. keselamatan
ada dan ini masih banyak tetapi dia lemah dan kondisi ekstrim. Jadi gunakan ES menjadi alternatif yang lebih baik dan direkomendasikan volatilitas faktor yang dinamis membuat metode EWNA lebih relevan dibanding asumsi volatilitas konstan. Kemudian penelitian dari menganalisis keikutsertaan AFI dan ANTR serta efektivitas diversifikasi portfolio dan jadi tujuan tugasnya itu mengukur dan membandingkan risiko aset. Yang kedua menguji validitas risk. Yang ketiga yaitu menerapkan metode risk matrix EWMA untuk mengestimasi volatilitas dan volatility yang dinamis sesuai standar manajemen risiko modern. Dan yang terakhir yaitu menganalisis efektivitas diversifikasi portfolio. Metodenya di sini ada kita menghitung return hariannya, kemudian transformasi loss yang nanti fokus pada kerugian retail untuk analisis risiko ekstrim. Tingkat kepercayaan yang saya gunakan di sini yaitu sebesar 90%, dan kita akan menghitung VAR historis dan parametrik seperti rumus. Selanjutnya untuk pengukuran risiko menggunakan expected shortfall atau ES. Tujuannya yaitu mengukur rata-rata kerugian ketika kerugian sudah melewati batas VAR tadi. Selanjutnya ada melihat uji distribusi hipotesisnya. Selanjutnya risk matrix EWMA-nya itu menggunakan faktor keseluruhan parameter langkah dengan nilai sebesar 0,9. Oke, berarti di sini. Jadi kalau yang menggunakan return aja tadi kan yang versi empirik sama ini. Kalau ini nambahin apa ini? Karena tadi kan dianggap variansinya konstan jadi udah usah diurusin lah gitu. Ini kan jadi nambahin apa? Variansi masa lalu ke variansi pada saat yang untuk yang kalau 1 hari ke depan kan berarti sigma kuadrat 1 ini. Nah ini dan menunjukkan adanya tambahan. Nah kenapa kok tadi mengatakan bahwa untuk setelah ketemu varian mau ngitung ES-nya jadi nggak perlu di situ. Ya bisa gitu, tapi kalau katanya si ini kan lihat dari, kan setelah itu dapat VAR juga kan di sini. Oke lanjutannya coba VAR MBMA, nah cara ngitungnya itu variasi portofolionya, terus dari diversifikasi itu yaitu risiko aset. Dan yang positif sama dengan diversifikasi efektif dalam menurunkan risiko. Hasil analisisnya yaitu untuk risiko aset tunggal dari ASII dapat dilihat bahwa nilai VAR historisnya itu sebesar 5,23%. Kemudian VAR parametriknya itu sebesar 4,7%. Dengan gapnya itu sebesar 0,5%. Dengan ES dari saham ASI ini yaitu sebesar 6,91. kok yang parametriknya nggak dihitung ES-nya itu. Nah ini karena pasrah aja ini ya. Tapi bisa kan tadi? Oh, berarti karena perintahnya beda ini. Saya nggak usah lengkap ES-nya ini. Jadi ini stripnya mulai dari parametrik gitu. Kalau tadi yang itu yang risk metriknya ya katanya ya. Kalau tadi yang hidayat dua-duanya ada ya. ES yang historis sama parametrik ya. Nah, ini kadang-kadang beda ini khusus di, salah sendiri nggak minta itu. Mungkin begitu nanti lama-lama di komentar. Oke, sana lanjut. Untuk uji distribusinya, di sini dapat banyak titik-titik biru yang tidak mengikuti garis. Nah, nilai dari kurtosis KSII ini sebesar 3 yang mengindikasikan dapat sales yang lebar. Sehingga dapat diartikan bahwa kejadian ekstrim itu
jadi lebih sering. Selanjutnya, karena tadi kita melakukan portofolio antara dua saham ini, kita lihat volatilitas dari kedua volatilitas dari ASI ini lebih rendah daripada volatilitas ASI. Kemudian korelasi dari keduanya ini sebesar 0,198, yang artinya itu memiliki pergerakan harga yang berbeda. Selanjutnya, par dari tanpa diversifikasi tadi itu nilainya sebesar 5,03%. Par portofolio dari kedua saham itu sebesar 3,53%, yang mana keuntungan Oke, sampai sini yang istilah diversifikasi apa tadi, tanpa sama pakai diversifikasi apa? Ada juga sih. Makanya kok istilahnya nyebut VAR tanpa diversifikasi itu maksudnya apa di rumus perintah itunya. Nah sebenarnya Anda lihat di ininya, kata di atasnya. Jadi nanti setiap kalau memang Anda ada ini bisa dikejar, tapi setelah itu minta referensinya ya ke ChatGPT-nya supaya Anda juga ikut belajar dari situ. Karena kalau enggak nanti agak repot ya, karena pada saatnya nanti sebenarnya kan ya pertanyaan kadang saya buat itu, tapi Anda kalau bisa pada saat Anda memilih salah satu ini, karena supaya apa tujuannya, kalau ada diskusi Anda akan rame gitu loh, jadi akhirnya pengawas akan negur kan. Kemarin saya ada asumsi nggak saya sebutkan semua itu, tapi ada yang disiplin jadi asumsinya ternyata dia ngejak ini berani tadi nambahin sendiri gitu, nyari lagi di literatur. Misalnya tadi ya, misalnya normal nggak cocok, harus distribusinya apa, dikejar lagi ada, dia pilih ke situ, tapi kelihatan alurnya malah kelihatan dia terstruktur, jadi tidak pasrah aja gitu. Jadi ini kok, jadi ini saya tadi nggak keluar kejaran nggak apa-apa, bang, di sini ujiannya terbuka, Anda boleh nyuruh asistennya itu kan, daripada tanya temen, karena belum tentu saya juga lagi sibuk sendiri loh. Saya juga lagi, nah ini memang saya dengar kadang soalnya saya minimalkan sekali asumsi-asumsi itu supaya Anda jadi punya kemauan untuk mengejar itu. Kayak ngecek tadi kan harus ini sendiri. Ini kan tadi jadi Anda tambah maksudnya apa? Tadi 60-40 itu ada 60-40 ya tadi ya. Itu apa? Nah, ini silakan, kadang memang si jadi akan memberi rekomendasi sesuatu, tapi Anda cobalah kejar itu. Itulah cara belajar sekarang yang relatif menurut saya lebih cepat itu dibanding kalau kita, nah lama-lama ingin lihat kok di buku yang saya berikan itu nggak ada. Nah, Anda minta referensinya kalau Anda mau pakai. Ini semua ada nggak yang Anda pakai ini di buku yang saya berikan? Coba pakai bukunya siapa yang di ini? Kan saya semua slide-nya ngambil dari buku itu saya itu. Ada kan di, saya kasihkan bukunya nggak ya? Ada kan bukunya? Biasanya ada, saya kasih di referensi itu Google Drive-nya. Coba Anda share screen ke ininya, coba. Nanti nggak tahunya Anda, kalau saya lupa itu loh. Kayak di slide yang biasa slide utamanya itu malah di, enggak yang di, nah di situ kan ada yang, nah di sini main teks sama slide analisa ini yang biasanya ada bukunya di situ. Enggak yang ini, yang di bawah ada itu, yang paling bawah. Nah itu main teks atau slide ini. Nah ada bukunya enggak di situ? Coba di Dekompan. Ada enggak di situ bukunya? Nah itu kan ada kan ini. Ini yang ada dari situ jadi intinya. Terus juga ada beberapa yang application multi model ini yang tadi Anda kan gunakan yang ke arah multi model kan yang ada EWMA-nya itu kan. Terus yang high frequency itu yang kalau kita ingin lihat dalam pada satu ini, terus yang ini sekarang kan yang ke value at risk-nya. Ini kan semua di R, tapi kan ada buku lain lagi lah saya di ini kan bisa di Anda.
Itu di Google Drive-nya kan masuk ke beberapa, ini banyak buku juga di situ. Kan ada yang ke arah time series-nya, ada yang ke arah regresinya. Jadi Anda tadi misalnya harus ada berapa ini bisa nambah baca dari sini yang di ini. Supaya apa? Terus yang ini yang untuk start mat-nya yang sebenarnya yang untuk set itu ya bisa Anda dapat juga itu. Nanti silakan jadi kalau untuk dalam apa acara tolong diminta pada saat itu minta selalu referensi ya tambahan supaya Anda jadi terpandu karena jadi sekali lagi dia selalu meninjau tapi kadang ya sekedarnya dulu gitu. Kalau Anda puas ya sudah. Ya oke kembali ke yang Anda lagi, file Anda lagi. Karena portofolio itu lebih rendah dari core aset gitu. Nah, berarti diversifikasi ini menghasilkan risiko sekitar 1,4. Jadi kesimpulannya yaitu return ASII ini menunjukkan detail sehingga metode parametrik atau matematik cenderung menjadi estimate risiko. Kemudian metode historis dan ES memberikan estimasi risiko ekstrim yang lebih akurat. Selanjutnya, volatilitas dari ASII dan AMPM ini berbeda dengan korelasi relatif, membuat cocok untuk diversifikasi. Nah, ini yang nanti argumentasi di sini ya ada volatilitas, terus Anda kalau ada bobot 60-40, nah ini yang enggak. Jadi, kalau yang lain tadi kan enggak pada bikin kayak gitu kan. Kalau tempatnya Israel kan milik Apple apa emas. Kalau Anda malah fokus Inco aja. Kalau ini bukan milik tapi malah mulai dibeli dua-duanya, tapi bobotnya dibedakan. Nah ini yang kemarin ada yang salah milih itu, malah yang rugi bobotnya lebih besar daripada ya untung. Ada yang dibikin sama, akhirnya malah portofolionya malah jadi negatif. Nah kalau ini tujuannya mereduksi resiko variansinya tadi lebih kecil kan yang portofolio dibanding yang individu. Nah ini niatnya yang seperti itu. Diberi sekali tanpa itu artinya sendirian aja, mau ASI aja atau Antam aja. Tapi ketika kayaknya ASI kan yang dinikan. Nah, tapi pada saatnya terus ingin dua-duanya dibeli, jadi bisa menurunkan volatilitas. Berarti kan dari sisi resiko. Jadi karena tadi apa? Hitungnya dari apa? Selalu ada sigmanya kan. Berarti kalau sigma besar, ya resiko besar karena VAR-nya jadi ikut-ikutan. Nah, kalau tadi misalnya melihatnya dari sisi itu, ya bisa, tapi lebih melihat dari sisi apa tadi? Karena R-nya, kalau positif berarti makin nggak menyenangkan kan? Karena bukan R, tapi min R-nya. Nah, VAR makin besar juga nggak menyenangkan, karena variasinya berarti makin tinggi. Berarti ini kalau variasi ini makin tinggi, ya ininya juga nilai naik turunnya juga makin tinggi, mesti kayak gitu. Oke, mungkin udah cukup sekarang untuk oke Reri, dari ini yang mungkin kalau Rasi nanti nggak usah karena lagi sakit itu kan, nanti kalau tambah sakit saya nanti jadi bisa repot. Baik Pak, tunggu Ini sebentar Pak. Rasi juga batuk lagi apa ini? Karena Rasi kemarin kayaknya bolak-balik pakai MC itu kan. Ya oke lah Rasi nggak apa-apa nanti kita. Udah sekarang Reni mungkin diusahakan 10 menit aja ya. Siap Pak. Oh. Sebelumnya suara saya sudah terdengar Agak jelas kurang Pak. keras itu suaranya. Bentar. Kok biasanya keluar ke sana kok ini enggak ya? Suaranya ya. Biasanya kalau connect ke ini suaranya agak. Oh kalau yang di ruang kelas S1 itu langsung malah ada speaker di ininya. Ini enggak ada kayaknya makanya. Ya oke saya perbesar dari sini aja teman-teman. Oke silakan suaranya Anda agak di ini ya. Oke silakan mulai. Oke Pak. Baik. Terima kasih Pak Gunardi atas kesempatannya. Selamat siang Pak Gunardi dan teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf atas
perbedaan kondisi, perbedaan tempat ya untuk kuliah hari ini berhubung saya sedang menemani istri saya untuk melahirkan. Saya baca pesan saya kemarin, saya minta offline kan? Iya Pak, iya, saya paham atas, konsekuensinya, jadi saya sampaikan mohon maaf untuk Bapak, Pak. Oh ya udah, berarti Ya. kalau yang tadi kan karena sakit, ini kalau ini karena memang karena resikonya sudah diperhitungkan. Iya, Pak. Karena lagi bicara resiko semua harus diperhitungkan kadang. Ya oke, silakan lanjut. Udah, ini emas ya yang di ini kan. Oke, Iya, silakan. sebetulnya tadi, saya amati dari, presentasinya Mas Dayat, ternyata, komoditas yang saya pakai kebetulan sama dengan Mas Dayat, Oke. komoditas emas. Tapi di sini saya lihat ada perbedaan ya dari sisi analisis. Barangkali karena tadi waktunya hanya 10 menit, jadi saya ambil yang pentingnya saja. Yang pertama untuk, barang yang dianalisis itu sama, yaitu masih berupa kerugian yang berupa minus dari return ya. Iya. Nah, kemudian, sama juga untuk analisis VAR yang saya gunakan itu ada 2, yang pertama ada parametrik dan juga non parametrik. Nah, di sini untuk bagian yang parametriknya nanti akan saya tunjukkan bahwa, distribusi dari loss yang saya pakai atau dari emas itu ternyata lebih cocok dengan distribusi student T atau distribusi T, begitu. Oke. Nanti akan saya sajikan juga buktinya dengan menggunakan tes atau uji Kolmogorov-Smirnov. Yang mana uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah fungsinya untuk menguji apakah suatu distribusi itu tepat mengikuti distribusi yang kita targetkan atau Oke, kita. coba sampai berhenti di sini dulu. Jadi kalau Kolmogorov ini kan kalau lihat konstruksi ujinya, distribusi apa aja kan bisa kan ini jadinya kan. Ini kan hanya yang penting CDF-nya antara yang ininya empiris dengan CDF modelnya ya. Jadi nanti tadi yang siapa Amalia tadi ya yang akan ini udah pakai T ya. Kalau Anda nanti belum tentu T loh ya nanti, misalnya gitu kan. Jadi ingin nyoba nguji nanti bisa ini ya minimal inspirasi dari yang karena apa? Tadi kan udah mengenalkan ini nanti Anda coba cek itu dia. Ya, oke, jadi ini pakai uji Kolmogorov. Oke, silakan lanjut. Ya, barangkali untuk teori-teori lainnya sama seperti yang lain Pak, jadi saya izin Ya, untuk skip saja ya Pak ya. juga baca yang ini kan sama itu. Iya. Oh ya, mungkin yang akan saya garis bawahi selain menggunakan estimasi VAR dan expected shortfall yang seperti biasa, nantinya juga pada tahap kedua saya akan menerapkan penggunaan peak over threshold ya untuk, dalam tanda kutip extreme value theory dengan metode peak over threshold. Nanti akan saya tampilkan juga bagaimana perbedaannya dengan menggunakan metode yang standar. Tapi untuk pemilihan threshold U-nya Anda dari mana ini yang threshold-nya? Threshold Threshold-nya apa U-nya ini tadi? Naik sedikit kecil threshold-nya. Nah, itu U ya, ini U apa? ya, U Pak. Oke. Ada ininya enggak? U-nya apa itu? Ada enggak di Ya Anda? nanti, di bagian Google Colab-nya itu saya gunakan pendekatan numerik Pak untuk mendeteksi yang paling bagus itu apa. Nah, nanti di ini ya, jadi dikasih informasi ya, karena nanti kalau di collab-nya kan nggak kelihatan. Oh iya Pak. Jadi kalau bisa besok hati-hati ya untuk pas di ujian, yang di collab-nya ada, kalau bisa di tas teori ini dimunculkan ya. Karena ini langsung pakai U, tapi nanti pokoknya di collab gitu kan. Nah, kalau bisa di sini di ini kan sebutkan metodologinya. Ya, oke, silakan lanjut. Oke. Untuk pemilihan U-nya. Baik. Saya langsung saja ke bagian pembahasan Pak ya. Nah, Oke. Nah ini untuk yang pertama. Jadi dari, sekitar 5 tahun distribusi return emas, yaitu kita dapatkan ada sekitar 1.731 observasi. Kalau dihitung eksesnya, itu nilai eksesnya adalah 3,5, yang mana ini lebih dari, nilai kurtosis yang normal ya, yaitu 3. Sehingga kita bisa bentuk atau kita bisa bilang bahwa distribusi, return dari emas ini bersifat leptokurtik ya. Nah, ini buktinya kalau kita lihat dari gambar, dari QQ plot, di ujung-ujung sini dia menyimpang dari garis yang lurus ini, sehingga jelas nampak bahwa di sini dia memiliki ekor tebal atau heavy tails ya, begitu.
yang mana ini sangat normal pada data return komoditas ataupun saham, begitu. Nah, kalau dilihat dari bentuk QQ plot ini jelas dia tidak mengikuti distribusi normal ya. Sehingga, saya curiga bahwa distribusinya itu justru lebih dekat dengan distribusi T, begitu. Sehingga saya gunakan atau saya lakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, diperoleh nilai P value-nya itu adalah 0,6133. Nah, ini kan lebih besar dari alfanya, biasanya kan 5% yang dipakai. Sehingga ketika P value-nya lebih besar dari alfa, kita dapat ambil kesimpulan bahwa distribusi T itu sangat cocok untuk data return emas, yang mana parameter yang digunakan itu ini degree of freedom-nya itu adalah sebesar 3,6. Nah, setelah ditemukan distribusi parametriknya, selanjutnya saya hitung dan saya bandingkan antara VAR dengan expected shortfall antara metode historis dan juga metode parametrik atau metode distribusi T. Nah, mungkin lebih enaknya saya tampilkan dari sisi plotnya saja. Saya perbesar sedikit. Nah, bisa dilihat bahwa ada garis putus-putus merah dan garis putus-putus kuning. Nah, ini kalau di legendanya ini, kalau yang merah itu VAR historis atau VAR yang hanya mengandalkan data historis saja. Yang kuning itu VAR parametrik. Nah, nampak bahwa kedua nilai itu sangat berdempetan. Saya kira ini sangat wajar karena tadi kita sudah menggunakan estimasi untuk distribusi T-nya itu parameternya seperti apa, sehingga nilai VAR-nya pun tidak berbeda jauh, begitu. Sehingga dari sini pun kita bisa ambil kesimpulan bahwa pendekatan distribusi T itu sudah sangat ajeg ya, sudah sangat cukup baik untuk menilai seperti apa distribusi dari return emas ini. Nah, kemudian kalau kita hitung expected shortfall-nya, rata-rata kalau misalkan si return atau si loss itu melebihi nilai dari VAR, antara historis dan student itu juga sama, yaitu ruginya sekitar 4% ya, sekitar 4%, begitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seandainya kerugian melebihi VAR-nya, yaitu melebihi 2,7%, maka kira-kira secara rata-rata si kerugian itu akan mencapai nilai 4%, begitu. Nah, di samping itu, kalau kita lakukan uji atau kalau kita modelkan dengan extreme value theory, nah ini adalah grafik dari mean excess plot-nya, ya. Kalau kita gunakan kalau kita gunakan data excess-nya, yaitu data yang lebih dari U tadi, itu kita mendapatkan 958 observasi. Nah, untuk menentukan titik U yang mana yang paling cocok itu kan secara teori kita mencari di mana pada garis ungu ini yang kemiringannya mendekati garis teoretis ya. Nah, kalau kita lihat sih dari secara kasat mata ada di area ini ya, yang mana kemiringannya itu mendekati si garis teoretis. Nah, tapi kalau kita gunakan secara matematisnya, secara numeriknya, kita gunakan pendekatan numerik, itu ternyata persentil terbaiknya itu atau si U-nya itu ada di persentil 89%, yang mana itu sesuai dengan nilai U 0,0154. Jadi posisinya sekitar di sini nih, 0,0154, dan cara kasat mata juga nampak ya bahwa kemiringan di sini, di daerah sini itu sangat cocok dengan kemiringan si garis teoretisnya, begitu. Jadi secara intuitif juga sangat masuk akal pemilihan 0,0154. Begitu. Nah, setelah kita filter jumlah kerugian yang melebihi 0,0154 itu sisanya tinggal 106 data. Jadi pada extreme value theory ini kita hanya mengecek atau mengamati distribusi pada 106 sisa kerugian tersebut. Begitu. Nah, dengan maksimum likelihood estimator kita memperoleh parameter-parameter ini, yang mana ini parameter eta itu adalah minus 0,4 dan parameter beta itu 0,0299. Nah, karena etanya lebih dari
Karena etanya kurang dari 0, artinya ekornya pendek ya, atau short-tailed, begitu. Yang mana kerugian ekstrem itu berada pada domain yang terbatas. Dan ini merupakan karakteristik yang umum pada return komoditas. Nah, tadi kalau kita gunakan QQ plot pada generalized Pareto distribution-nya, sebetulnya ini nampak tidak bagus ya. Tapi pada bagian tengah ekornya ini sudah cukup mepet ke sini. Jadi sudah cukup wajar ya ketika deviasinya ada di sini, begitu. Ya oke. Jadi kesimpulannya, yang pertama, return emas itu dia memiliki ekor yang tebal dan tidak mengikuti distribusi normal. Yang mana tadi saya sudah sampaikan bahwa yang cocok itu adalah distribusi T. Kemudian value at risk dan expected shortfall untuk distribusi T itu konsisten dengan metode historisnya. Kemudian untuk metode GPD POT itu berhasil menangkap perilaku loss yang ekstrim dan diperoleh threshold optimal itu adalah di angka 1,54% dengan jumlah data yang melebihi kerugian 1,54% itu adalah 106 data. Dan parameter GPD ini menunjukkan ekor pendek yang berhinggai. Kemudian dari hasil analisis tersebut, saran yang bisa diterapkan pada perdagangan komoditas emas, yang pertama, jelas karena tadi model normal itu sangat tidak cocok, jadi perlu dihindari karena distribusi normal itu dia cenderung meremehkan besaran-besaran loss yang sangat jauh atau yang ada di ujung-ujung ekor, begitu. Kemudian sangat dianjurkan untuk menggunakan distribusi T untuk estimasi risiko hariannya. Kalau mau lebih cocok lagi bisa menggunakan GPD POT untuk estimasi risiko ekstrem. Kemudian bisa juga memperhatikan ambang batas U sebagai indikator stresnya. Dan terakhir menerapkan manajemen risiko ketat ketika leverage digunakan. Oke. Ada pustaka tambahan enggak? Ada pustaka tambahan. Pusaka? Ya, daftar pustakanya ada tambahan enggak? Oh, kalau di slide-nya saya belum memasukkan, Pak. Nah, itu makanya nanti kalau Anda misalnya memang ada pustaka tambahan, silakan aja ya. Jadi, tapi saya harapkan karena kita di bidang ini kan yang ngerjakan banyak kan, bisa orang matematik, bisa orang ekonomi, bisa ini. Nah, makanya buku sebagai rujukannya harapan saya supaya argumen teoretiknya tidak kelihatan lah itu bahwa ada tadi Anda sampai gunakan bahwa yang daerah ekstrim itu kan pada situasi istilahnya kalau itu pasarnya stres itu, ada orang lagi stres itu kan ya bahaya kan. Jadi ini kalau di teori fisiologi sebenarnya juga perlu gunakan ini karena kadang banyak sekali orang-orang yang melakukan hal yang mungkin di luar kita nggak membayangkan melakukan itu, tapi ternyata itu ada terjadi kan itu. Nah di situasi kayak sering pasar pun bisa dianggap pada saat nilai-nilai ekstrimnya kayaknya kok jadi yang tadinya kayak nggak mungkin terjadi. Nah ini di aspek bencana nih yang saya lihat ini juga perlu dilihat titik ininya yang sekarang jadi betul-betul kita nggak kayak kita berempati dengan situasi yang sekarang terjadi di Sumatera khususnya ya ini ya kayaknya Kalimantan dan Jawa nggak terlalu ya ini ke Sumatera ini yang saya betul-betul melihat kemarin ini fenomena konteks kebetulan karena ini memunculkan istilahnya ada stres pasar jadi nilai pada si ekstrim tadi kan membatasi nilai yang di daerah-daerah yang memang besar-besar itu ya di ekor Pak. Iya di ekor walaupun itu kayaknya pulang tapi kalau terjadi kan menyakitkan itu kan karena nilainya bisa besar sekali kan itu ya kayak inilah ini kan kadang ada orang menganggap ini musibah kalau yang dulu di daerah yang kalau kebanjir hanya 10 tahunan misalnya gitu. Jadi menganggap ya udahlah nggak apa-apa 10 tahun sekali. Tapi pada saatnya mulai ini kan terus itu dianggap sebagai sesuatu yang harus ini kan. Ya oke, saya kira ini ada tambahan tadi dari yang tadi Hidayat tadi hanya nampilkan yang historis dan parametrik, tapi itu kebetulan nilainya memang nggak terlalu jauh kalau yang di ini sudah tadi ya, tapi masih memaksakan normalnya, tapi sudah kalau
di yang MBMA, oh yang ini ya, yang tadi, oh ini buat komposisi, jadi tidak hanya asik. Kalau ini masih saham, masih emas saja ya kalau nggak salah ya, Iya, Pak. di Rary ya, emas ya. Kalau tadi memilih emas apa? Apple. Di sini Inco saja. Nah, tadi ini sudah ASI sama Antam, tapi milih di komposisi dibeli dua-duanya, tapi sebagai portofolio. Jadi dalam rangka juga kita mengurangi resiko tadi karena variansi portofolio jadi lebih kecil itu. Nah, kalau tadi masih fokus di emas, tapi dengan melihat bagaimana emas itu bisa menyebabkan yang di wilayah yang tailnya itu juga harus diantisipasi. Nah, ini mirip seperti kalau kita mengantisipasi bencana itu, yang detailnya juga bisa nilai yang besar sekali. Gitu. Karena sekali lagi bilangan real itu memberi kesempatan sampai nilainya besar sekali. Maka ekor tebal artinya peluang terjadinya besar. Gitu. Sampai ke nilai-nilai yang masih, ya tadi 1% masih ada lagi itu ternyata di wilayah yang di situ. Ya oke, saya kira sementara sudah cukup. Jadi untuk ujiannya nanti bikinlah di nilainya itu link untuk UAS yang di kolom apa? Kemarin sudah saya buatkan ininya belum ya? Kayaknya ya. Nah ini ya, yang udah saya, kalau saya mungkin udah saya tanda yang mana tadi, aduh kok ya malah. Loh kok jadi geser-geser. Nah ini ya yang di, kan ini kolom UAS, yang satunya untuk kolom apa? Tugas UASnya ya. Nanti bikin hyperlinknya di sini, untuk supaya nanti saya tinggal ngeklik itu sudah masuk ke, mulai bikin lembar jawabnya ya. Untuk UAS, lembar jawab untuk tugas UAS itu. Kalau memang ada yang UAS besok mau dipakai karena udah bener mau dipakai untuk tugas UAS ya silahkan, tinggal di copy aja. Tapi sekarang mulai bikin linknya ya. Ini kan untuk yang ini link untuk tugas. Ini kok bisa jadi kayak gini sih nanti saya ngapain ini? Apa ngeklik kebanyakan ya? Ini ya, apa tugas UTS, tugas mingguan, UAS sama tugas UAS ya. Ini kenapa kok bisa jadi kayak gini? Ini tadi saya pencet apa? Ya oke itu aja, nanti silahkan dan untuk tugas UASnya hanya saya kasih waktu 24 sejak ujian ya, tidak kayak kemarin boleh milih. Ini resiko UAS karena saya harus keluarkan nilai dalam waktu cepat juga. Sekarang dikasih peringatan hanya 12 hari setelah. Jadi kalau nanti saya nunggu Anda sampai selesai UASnya kan saya jadi yang akan kena penalti jadinya. Maka nanti segera ini akan saya close tugas mingguan, segera akan saya close per hari ini. Jadi Anda sudah nggak bisa akses ini lagi, kecuali nanti Anda sudah bikin hyperlinknya dulu supaya Anda bisa tetap kerja di overlead-nya kan. Tapi yang sini nanti akan segera akan saya tutup sudah. Ya oke, saya kira untuk hari ini sampai ini aja. Terima kasih untuk hari ini saya kuliah terakhir. Jadi ujiannya tanggal berapa ini nanti? Oh, belum tahu kok jadwalnya. Harusnya sudah keluar kok, udah keluar. DC Master, harusnya sudah DC Master. Lihatnya DC Master ya, jadwal ujian itu. Sudah kan? Tanggal berapa? Waduh, paling belakang lagi, nggak enak ini. Tanggal 16 menyebabkan jadi harus, ini kan? Nah, ada tugasnya Anda hanya boleh paling akhir tanggal 17 berarti kan? Jadi jangan yang kayak kemarin kan saya kasih molor agak panjang, sekarang nggak bisa itu. Jadi langsung nyambung aja itu. Jadi nanti ini UAS di kolom F, tugas UAS di kolom G ya. Jadi ini kan C kemarin tugas UTS, kolom D untuk UTS, E untuk tugas mingguan, terus yang tugas UAS-nya itu. Ya oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup ya. Apa yang ditanyakan sebelum saya tutup? Sudah? Ya oke, sudah nanti untuk hari saya sudah cukup, saya tutup. Ini Rasi moga-moga segera sembuh itu nanti karena mulai musim UAS ini. Karena kalau bisa saya inginkan nggak ada yang menunda UAS lah itu, biar selesai bareng gitu.
Karena ujian susulan biasanya juga agak repot itu, jadi dijaga kondisinya sih biar enggak pada saatnya ujian keadaan fit lah. Ya oke, saya tutup ya, sudah ya untuk hari ini ya. Oke, makasih. Terima kasih Yuk. Pak. Yuk.